Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Ketua kelas nanti silahkan memimpin berdoa dulu kepada Mbak Aini. Mbak Aini ya, masih Mbak Aini ketua kelasnya atau sudah ganti? Masih, Bu. Oh ya, teman-temannya boleh dipimpin berdoa dulu, Mbak Aini. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Aini sudah memimpin berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, anak-anak, setelah ini Ibu presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Ihil ya, luar biasa. Kelas 10. Kok 10? Ibu lupa ini. Di kelas berapa? Oh iya betul. Kelas 10 ya, 10A. Ya, terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Baik, hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Sudah, Ada Ibu. yang kabarnya tidak baik-baik saja atau sedang sakit atau dan yang lainnya? Tidak ada ya? Aman, Ibu. Aman. Baik Aman, Ibu. anak-anak. Karena siap semuanya untuk belajar, kita lanjutkan. Tapi kayaknya kalau pagi ini pada ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ice breakingnya karena kita secara virtual, mohon maaf ini terganggu. Ya, baik. Nah, sekarang di sini Ibu punya apa? Spidol. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar kira-kira spidol ini bisa jadi apa aja. Tapi nggak boleh ya, misalnya kayak jadi spidol Bu, nggak boleh. Harus jadi sesuatu yang lain. Harus mulai berpikir kreatif gitu ya. Jadi Ibu dulu, Ibu ini bisa spidol ini jadi mikrofon. Oke, silahkan yang lain boleh langsung komen di kolom komentar. Bebas, mau jadi apa saja. Pada pembelajaran hari ini kita kaitkan dulu. Hari ini kita belajar materi baru anak-anak, yaitu teks eksposisi. Nah, sebelumnya kita udah belajar teks apa? Mungkin Mbak Safika bisa dijawab. Kemarin kita belajar teks apa sebelum teks eksposisi? Sebelum teks posisi sudah belajar biografi, sudah belajar hikayat, Ibu. Ya, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan pemantik melalui Mentimeter terlebih dahulu. Sebentar. Nih, saya kirim di kolom komentar. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, setelah tadi mengerjakan pertanyaan pemantik ya, sekarang kita lanjutkan karena ini materi baru. Anak-anak silakan mengerjakan asesmen diagnostik kognitif yang sudah Ibu share juga. Ibu ini ya, Ibu share screen di Word Wall. Nah, Sudah, Ibu. oke, sudah ya. Silahkan sudah Ibu kirim di WA Group, silahkan dikerjakan untuk asesmen diagnostik debat bahasa Indonesia. Jadi caranya silakan tautan yang sudah Ibu kirim, diklik ya, kemudian akan muncul laman seperti ini dan diklik mulai. Nah, kalau sudah, nanti akan ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab sesuai kemampuan masing-masing dan pengetahuan masing-masing. Tidak perlu bekerja sama dengan teman-teman yang lain.
Sudah masuk semuanya dan sudah terlihat, asesmen diagnostik nanti akan menjadi dasar ibu untuk membentuk kelompok kalian gitu ya. Karena nanti setelah menyampaikan pembelajaran, nanti ibu akan membentuk kelompok dan kalian akan bersama-sama mengevaluasi informasi penting dan karakteristik dari teks eksposisi, khususnya nanti debat. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini silakan mengerjakan asesmen non-diagnostik pada Google Form. Untuk tautannya sudah Ibu kirim juga di grup WA. Silakan diklik kemudian dikerjakan. Anak tadi sudah mengerjakan asesmen diagnostik non-kognitif ya, dan sudah Ibu lihat dia juga, meskipun ada beberapa yang belum, nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan menonton video terlebih dahulu. Kita simak contoh video debat yang pernah dilakukan oleh salah satu sekolah. Bentar ya. Ibu share screen videonya. Diberikan untuk tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anak tadi sudah menonton sekilas video debat ya. Jadi debat ini tidak hanya sekedar debat misalnya aku itu kalau makan bubur diadu, kalau aku enggak. Bukan hanya seperti itu ya, tetapi debat di sini ada tekniknya, ada lawannya, kemudian ada data dan faktanya. Jadi tidak bisa asal-asalan, tidak bisa berdasarkan hati nurani begitu ya. Sehingga apa? Sehingga debat ini masuk ke dalam salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu teks argumentasi ya, yang merupakan salah satu teks eksposisi. Nah, apa saja yang ada dalam debat? Coba disebutkan tadi setelah menonton video. Yuk, ada apa saja? Dari Mbak Safika, boleh. Ada mosi atau isu, Bu. Betul, ada isunya. Jadi kalau ada dua orang debat tuh ada isunya. Lah tadi yang bubur itu juga isu beda. Itu isunya hanya apa ya, debat-debat permainan saja. Kalau ini yang debat beneran itu ya. Yang kedua ada apa lagi Mbak Aini? Ada dua tim, Bu. Dua tim. Nah, timnya tim apa Mbak Nikita? Tim pro dan tim kontra, Bu. Betul. Nah, terus Mbak Ginis. Selanjutnya ada siapa Mbak Ginis? Mbak Ginis mati lampu ya, sudah tidak apa-apa. Ada moderator ya, ada yang menjadi pemandu gitu. Nah, jadi kalau debat Ya, mohon hanya maaf. oh ya, hanya ada tim pro saja ya, berarti bukan debat gitu ya. Tapi di sini debat ini tidak menang-menangan gitu ya. Tidak, wah aku yang menang karena suaranya lebih lantang dan lain sebagainya tidak. Tapi di sini adalah kuat-kuatan bukti dan fakta gitu ya. Bagaimana kita supaya isunya itu misalnya pro ya benar-benar pro, kalau yang kontra ya benar-benar kontra. Gitu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan setelah menonton video. Silakan setelah ini anak-anak berkelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan di awal tadi. Untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu kirim di grup WA. Untuk kelompok pertama ketuanya Mbak Safika, kelompok 2 ketuanya Mbak Nikita, kelompok 3 ketuanya Mbak Aini, dan kelompok 4 ketuanya Mbak Ginis. Untuk anggotanya juga sudah ada ya. Setelah itu Ibu kirimkan di room chat untuk LKPD-nya. Silahkan mengerjakan. Kemudian nanti apabila ada yang merasa kesulitan, merasa bingung dan lain sebagainya, boleh disampaikan kepada Ibu ya. Boleh langsung raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Oke, baik. Saya tanya-tanya dulu nih. Kelompok Mbak ini sudah mulai mengerjakan ya? Sudah, Bu. Ya, Ini baik. Sudah sampai harus mana? Sudah 50%? harus selesai hari ini ya, Bu, berarti. Iya, karena nanti harus di
presentasikan di depan kelas sehingga nanti teman-teman yang lain bisa tahu. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan simulasi debat. Nah, seperti itu. Karena luar biasa, tadi yang sudah selesai sudah dikumpulkan di Google Drive. Ibu sudah mengecek, keempat kelompok sudah mengerjakan semua, sudah selesai semua. Untuk itu langsung saja kita presentasi. Silahkan ada yang ingin mengajukan diri untuk menjadi peserta pertama yang presentasi? Nah, tidak ada. Tidak ada yang mengajukan diri. Saya, Bu. Ya, baik kelompoknya Mbak Aini. Kelompok berapa tadi Mbak Aini? Kelompok 1. Kelompok satu. Oke, baik. Silahkan Mbak Aini untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman. Baik. Sebentar ya. Ya. Ibu bantu sudah terlihat? Belum, Bu. Masih mutar. Oke. Muter-muter, Bu. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Silakan Mbak Aini mulai dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat diskusi teks debat dengan judul mosi pengaruh standar TikTok terhadap gaya hidup belajar. Yang pertama ada definisi. Ini dibaca semua, Bu. Tidak usah, tidak apa-apa. Sampaikan saja. Langsung ke argumen saja, tidak Eh, apa-apa. Baik, yang pertama di argumen 1, di oposisi, pernyataannya, TikTok bisa menurunkan kognitif otak. Alasannya, kecanduan menonton video TikTok dengan durasi yang singkat dapat membuat orang malas untuk menonton video panjang. Hal ini menyebabkan orang dapat mengalami penurunan kognitif otak. Dan kelompok kami sudah mengambil sumber-sumbernya dari laman Halodoc. Pernyataannya, TikTok dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Alasannya karena banyak kreator di TikTok yang membagikan konten edukatif, mulai dari pelajaran akademik, non-akademik, hingga keterampilan praktis. TikTok juga mendukung gerakan edukasi dengan kampanye Learn on TikTok yang mendorong lebih banyak kreator untuk membagikan konten pendidikan yang berkualitas. Kami juga mengambil bukti dari eh, laman edukat laman jurnal ya Bu ini ada. Ya, ya, baik. Materi debat pada hari ini baru awal ya, karena baru tahap penyimak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Baik, sebelum ditutup, Ibu mau nanya dulu sebagai bahan refleksi kita bersama, kira-kira hari ini belajar apa saja, dapat apa saja, dan apa yang dirasakan pada pembelajaran hari ini? Silakan, yang ingin menyampaikan boleh angkat tangan. Ya, baik. Mbak Safika, silakan. Ya, kita hari ini udah belajar buat menganalisis satu argumen, Bu. Jadi di argumen itu kelebihannya apa, terus buktinya apa. Jadi dianalisis argumen itu setuju atau tidaknya, terus bukti pendukungnya, terus sampai kesimpulannya. Dan kita dari situ belajar buat gimana sih besok kita kalau mau debat itu, Bu. Harus rasanya seneng, Bu. Oke, senang debatnya ya? Iya, seru, Bu. Ya, ya, baik. Terima kasih Mbak Safika. Luar biasa ya. Kita sudah belajar banyak hari ini dan yang pertanyaan untuk hari ini, pembelajaran hari ini, apakah cukup? Cukup Bu. Cukup, baik. Luar biasa. Saya kira anak-anak juga sudah memahami materi kita yang pertama. Dan di akhir pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Ginis untuk memimpin berdoa.
Baik, teman-teman. Setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari ini kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dari Ibu banyak salah, mohon maaf. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, selamat istirahat.